Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Bintang Sope, ya selamat malam. Tolong buka kamera Bintang. Ya. Buka kamera saudaraku. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, salam silaturahim, Mbak. Ya, salam juga saudaraku. Silakan. Itu jangan disorot yang merokok itu. Ya. Jangan disorot yang merokok, yang di belakangmu. Iya. Ya, silakan Bang. Pertanyaannya apa, Bang? Iya. Menurut keyakinan sampeyan itu definisi kiamat seperti apa, Pak? Oke, jadi kiamat itu hari terakhir ya, yang tertulis di Wahyu 20. Wahyu 20. Wahyu 20 ayat 11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi kiamat itu, hari terakhir itu, bahwa bumi dan langit lenyap. Ya, bumi ini nanti akan lenyap. Bumi sama apa saja yang lenyap, Mbak? Yang ada dalamnya ini lenyap nanti, bumi ini. Alam semesta berarti ya? Karena di situ udah datang Tuhan Yesus sebagai hakim adil. Tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda itu ada dinubuatkan di Matius 25, Matius 24. Tanda-tanda datangnya Tuhan Yesus. Tanda-tanda? Iya. Bahwa muncul nabi-nabi palsu, ya, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Kemudian perumpamaan tentang pohon ara, apabila nanti semua orang Israel sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan Injil kerajaan surga ini diberitakan di mana-mana, itu tandanya Tuhan Yesus akan datang kembali. Berarti Tuhan Yesus akan datang ya? Iya, dia akan datang nanti untuk sebagai hakim adil dan menjemput umatnya masuk surga. Tapi dan nanti dia akan membangkitkan semua orang yang dalam kuburan. Tuhan Yesus akan membangkitkan semua orang yang dalam kuburan. Nah, semasa hidupnya, orang yang percaya semasa hidupnya dia dibangkitkan untuk masuk surga. Tetapi orang yang tidak percaya dia dibangkitkan untuk dihukum. Yang tertulis di Wahyu 21 ayat 1 sampai 8. Iya, Pak. Ada lagi saudaraku? Terima kasih, Pak ya. Iya, sama-sama saudaraku. Di sini sinyal kurang mendukung. Iya. Oh ya, nggak apa-apa. Salam dari Madura Sampang. Ya, salam juga saudaraku. Tuhan Yesus memberkatimu dan mengasihimu ya. Tepuk tangan buat Bintang Sope yang cakep dan manis. Ini ngirim lagi si berkah ini. Berkah mau open cam? Berkah mau open cam? Oke, aku on cam. Nah, silakan. Halo, selamat malam ya. Ya, selamat malam, Bang.
Saudaraku sebangsa dan setanah air 1,2 ini hostnya cantik dan manis nih. Kak Sitorus ini bijak ya. Ya ini nisnya saya tertarik ini dengan nisnya nih. Yesus Allah Maha Kuasa ya. Ya Bang. Tadi mungkin saya tidak nyimak dari awal ya. Dalilnya bahwa Yesus mengatakan dia itu Allah, dia mengatakan bahwa dia Tuhan itu di surat apa dan ayat apa? Itu satu pertanyaan pertama. Tolong dijawab dulu. Yohanes 13 ayat 13. Saya bacakan ya Pak. Ya. Oke. Yohanes 13 ayat 13 Bapak juga bisa buka itu karena saya jelas kasih datanya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Silakan Pak. Ya, terus sesuai dengan yang ditanyakan, dalilnya Tuhan Yesus mengaku dia Allah yang Maha Kuasa, yang tertulis di Kejadian 17 ayat 1, Tuhan Yesus yang adalah Yahweh Elohim itu sendiri berfirman, akulah Allah yang Maha Kuasa. Lalu di Kejadian 35 ayat 11, akulah Allah yang Maha Kuasa. Kemudian di Wahyu 1 ayat 8, Tuhan Yesus berfirman, akulah Alfa dan Omega, yang ada dan yang ada, yang Maha Kuasa. Nah itu dalilnya Bang. Yang awal dan yang akhir ya? Iya, yang awal dan akhir itu Tuhan Yesus. Sang pencipta yang Maha Kuasa. Iya, betul-betul. Yang mengatur alam semesta termasuk ya, manusia betul. Semuanya ya. Hidup mati. Ya. Seperti itu ya. Iya, betul. Bahan saya kalau udah tampil ini udah hilang pula bahan saya lagi. Lupa tadi nyatetnya. apalagi melihat host yang ya hostnya smart ini kan. Aduh. Iya. Jadi apa bahannya tadi lupa saya. Serius. Jadi lupa lagi mau saya bahas ini. Iya. Ya, Yesus adalah Tuhan di mana dalilnya udah dijawab dalilnya. Ya, sudah. Ya. Bapak percaya Yesus? Saya Yesus itu saya percaya sebagai Nabi Isa. Tapi kalau mau faktanya berbeda nggak masalah, nggak sedih. Ya, gimana bilang sedih gitu. Nah, kitab suci itu kan kita yakini ya, masing-masing penganutnya meyakini kitab sucinya gitu. Tapi kalau Nabi Isa aja kan di kitab suci Bapak. Nabi Isa ya Nabi Isa, betul, tidak ada Yesus di sana kan? Nama Yesus tidak ada di kitab Bapak kan? Ya, bukankah Yesus itu bahasa Ibrani? Bahasa apa itu? Arab apa bahasa Ibrani? Isa itu bahasa Arabnya. Bukan. Jadi kalau Ferawati bahasa Arabnya apa Pak? Nggak ngerti. Karena nggak pernah saya pelajari gitu loh. Orang Arab Kristen itu memanggil Yesus itu Yeshua Pak, bukan Isa. Yeshua Hamasya ya Mika. Iya. Jadi bahasa Arabnya Yesus, Yeshua Hamasya Pak. Yeshua Al-Masiyah. Masya. Jadi beda Pak, gitu. Kalau kalian kan Nabi Isa. Nah kalau abang mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan Yesus, Nabi Isamu itu lahir di mana Bang? Lahirnya? Ya. Di bawah batang kurma, di bawah pohon kurma. Bawah pohon kurma di mana lokasinya, tempatnya? Nggak tahu saya, di Palestina aja taunya. Palestina. Di kitab abang tertulis di Palestina itu di mana Bang ya dalilnya Bang? Bahwa Nabi Isa itu lahir di Palestina. Nggak ingat saya, nggak ingat. Yang jelas tahu saya dia lahirnya di... Loh, tadi katanya Tuhan Yesus itu sama dengan Nabi Isa. Tapi ketika menjelaskan tentang kelahirannya, silsilahnya, abang bingung. Nah, karena begini, ngapain saya bilang sama? Ya, kami umat Muslim wajib mempercayai kitab suci itu 4 yang datang dari Yang Maha Kuasa. Kitab Samawi namanya, apa namanya istilahnya itu? Kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Itu wajib.
kafirlah kami jika kami tidak mengimani salah satu dari kitab tersebut. Bagus, good. Ya. Good Bang, good. Saya dukung. Tapi ya. Tapi udah Abang baca nggak Taurat, Zabur, dan Injil itu? Kalau Abang disuruh mengimani dan percaya. Jujur saya nggak ada membaca masalah. Tapi kan disuruh mengimani dan percaya, Bang. Gimana kamu bisa mengimaninya kalau kamu nggak tahu isinya apa? Bagus pertanyaannya. Bagus host itu. Ya, dalam Al-Quran itu ya sudah merangkum ya istilah lainnya dan komplimennya, melengkapi. Kalau Bapak bilang melengkapi, kita siap diuji nggak Pak? Ya. Bisa diuji. Kan kata Bapak melengkapi dari kitab yang sebelumnya. Kita uji ya, dua aja. Ya silakan aja, kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa ya saya angkat tangan. Bukan, gitu Bapak harus jawabnya sesuai yang tertulis. Kalau yang namanya melengkapi, artinya di sana tidak mengurangi apa yang sudah ada. Contoh, hal yang paling sederhana. Di kitab Bapak, istri Ibrahim, siapa namanya? Sarah, Siti Sarah, dan satu lagi yang ibunya Nabi Ismail. Itu dalilnya di mana Pak Sarah itu? Oh, nggak tahu saya dalilnya, jelas ada dalil, tapi saya nggak tahu di mana surat berapa, ayat berapa. Gugur pernyataan Bapak melengkapi itu tadi gugur karena Bapak nggak bisa tunjukkan. Atau Bapak mau dikasih waktu untuk menunjukkan. Nah itu yang pertama ya Pak. Yang kedua, itu istrinya Adam itu siapa Pak? Siti Hawa. Nah itu ada dalilnya di mana? Dalam Al-Quran. Nah. Silakan tunjukkan dalilnya Bang dalam Al-Quran. Nama Adam itu Siti Hawa. Nama istrinya. Sorry, saya nggak bawa ini. Gitu Pak, jadi maksudnya. Ya, jadi kalau Bapak mengatakan sesuatu sah-sah aja. Yang penting ketika diuji, ya harus benar hasilnya. Ya, tapi harus bertanggung jawab dengan ini baru dua pernyataan. Baru dua pertanyaan Bapak. Iya, udah pusing, udah bingung, nggak bisa nunjukin. Nah, saya nggak bingung, cuman nggak bisa. Iya kalau memang, tadi kan Abang bilang bahwa kitab Abang itu sudah melengkapi di situ Taurat, Zabur, dan Injil. Nah kalau betul, kan diuji dulu nih, betul nggak pernyataan Abang itu? Itu baru dua loh pertanyaannya, hal sederhana aja itu loh Bang. Sederhana tapi penting, karena apa? Istri Adam itu kan penting banget, kenapa? Dia adalah wanita pertama di dunia ini, jadi harus ada namanya. Nah, Alkitab menyatakan wanita pertama di dunia ini adalah Hawa. Dan ada dalilnya. Nama Hawa itu ada tertulis di Kejadian 3 ayat 20. Kejadian 4 ayat 1. Nama istri Adam itu adalah Hawa. Dan nama istrinya Abraham itu adalah Sarah. Yang tertulis di Kejadian 11 ayat 29. Jadi menurut kalau Abang bilang, bentar, kalau Abang mengaku bahwa Quran Abang itu melengkapi semua Taurat, Zabur, dan Injil, karena tadi saya tanya, kalian kan Abang mengaku bahwa kalian itu disuruh mempercayai dan mengimani Taurat, Zabur, dan Injil, makanya saya bilang good, saya dukung. Nah kalau kalian disuruh mempercayai dan mengimani Taurat, Zabur, dan Injil, sudah pernah baca enggak? Nah kalau belum pernah baca, bagaimana kamu bisa mengimani sesuatu hal yang tidak pernah kamu baca sama sekali, yang tidak pernah kamu ketahui sama sekali gitu loh. Nah kalau kamu bilang sudah melengkapi, nah kamu tahu nggak di dalam hukum Taurat itu, Taurat, Zabur, dan Injil itu intinya apa? Inti hukum Taurat, Zabur, dan Injil Bang, yaitu tentang keselamatan yang diberikan Mesias di atas kayu salib. Bahwa manusia bisa mendapatkan pengampunan hanya melalui darah yang tertumpah Bang. Nah, apakah di dalam Quran Abang untuk mendapatkan pengampunan, keselamatan kekal, kebangkitan hidup itu harus melalui darah yang tertumpah? Ada nggak Bang di dalam Quran Abang? Tidak ada yang kalau tidak ada berarti hanya klaim sepihak pernyataan Abang bahwa Quran Abang itu melengkapi Taurat, Zabur, dan Injil. Itu hanya klaim sepihak Bang. Gugur pernyataan Abang itu. Oke, saya komentari ya.
Kalau di ajaran kami, ya, kami wajib mempercayai, wajib beriman dengan kitab-kitab sebelumnya. Nah, ya, dan kami wajib mengimani nabi-nabi sebelumnya, mulai dari Nabi Adam. Kafirlah kami dikatakan kalau tidak mengimani yang 25 nabi dan rasul itu. Nah, Pak, nah, itu sebentar, saya belum selesai. Oke. Nah, mengenai nubuatan Yesus, penyaliban, ya, itu tidak ada dalam kitab kami. Yang disalib itu adalah yang diserupakan. Yang diserupakan wajahnya. Salah seorang entah sahabatnya, entah musuhnya. Yesus itu. Pak, Bapak kan di sini bertanya, Pak. Yang Nabi Isa diangkat ke atas langit. Ya. Berarti iya betul nih Besti. Berarti Quranmu itu tidak melengkapi Taurat dan Zabur dan Injil. Beda. Itu hanya klaim sepihak doang. Berdasarkan fakta sejarah yang tertulis dalam Injil bahwa Yesus Kristus itu benar-benar disalib, mati dan bangkit pada yang ketiga. Dan tadi saya sudah katakan sama Abang ya, bahwa inti dari Taurat, Zabur dan Injil bahwa manusia mendapatkan keselamatan harus melalui darah yang tertumpah, Pak. Dan itu sudah diberikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, kalau tidak ada dalam Quran Abang, berarti kan pernyataanmu itu hanya klaim sepihak. Sebentar, oke. Saya tanggapin lagi. Ya, kakak mengimani ya sesuai dengan yang kakak pelajari di ajaran Kristen. Ya. Kan begitu. Tentu ya, kakak itu imani kan itu. Fakta dari Taurat, Zabur dan Injil. Apa yang tertulis dalam Taurat, Zabur dan Injil itulah yang kami imani, Bang. Nah, ya. Betul. Itulah yang kakak yakini seperti itu. Yang mirisnya gini, Bang. Yang mirisnya gini. Abang disuruh mengimani, tapi abang nggak punya. Kitabnya nggak pernah baca. Tapi abang juga sudah bilang kitabnya abang melengkapi, tapi abang pun nggak menguasai kitab abang. Gitu. Begini. Jadi abang ini patokannya apa? Apa kata orang? Atau memang abang yang mana ini? Patokan iman abang. Suruh mengimani kitab-kitab sebelumnya. Nggak pernah lihat, nggak pernah baca. Kemudian merasa kitabnya udah melengkapi. Tapi itu pun abang nggak tahu dalil yang kita tanyakan, yang hal-hal sederhana loh bang. Itu pun abang nggak bisa tunjukkan gitu. Bagaimana kita bisa mengatakan sesuatu itu melengkapi jika kita belum tahu yang sebelumnya seperti apa, dan yang kita bilang melengkapi pun kita nggak menguasai. Itu miris loh bang. Serius. Oke? Sip. Oke. Kasih saya kesempatan ya. Yang kakak itu bilang benar, saya nggak menyanggah. Tetapi di ajaran kami, ya karena Quran itu sudah lengkap, kami tidak diwajibkan untuk mempelajari Injil, Perjanjian Lama, ataupun Zabur. Kata siapa Pak udah lengkap Pak? Bapak kan tidak menguasai dalil. Bapak kata siapa itu udah lengkap? Ya. Kata siapa udah lengkap kitab Bapak? Ya kata dalam Al-Quran. Tapi Bapak kan tadi ditanya tentang yang sederhana, istrinya Adam, manusia pertama. Itu Bapak nggak ada bisa tunjukin. Istri Ibrahim atau Abraham di dalam Kristen, Bapak nggak bisa tunjukin. Jadi ini kata lengkap ini dari siapa? Oke. Jujur, memang saya nggak bisa tunjukkan ya, ayat surat apa, ayat berapa. Nggak bisa tunjukkan ya? Apa nggak ada Pak? Itu beda. Nggak bisa tunjukkan, Bapak tapi bisa bukan berarti tidak ada. Itu memang ada, tapi memang maaf ya, saya nggak siap bahan. Nggak bisa gitu, harus bertanggung jawab dengan narasi abang, harus bisa tunjukkan. Jangan bilang sesuatu yang Bapak nggak pernah nggak tahu. Masa abang nggak tahu, nggak bisa nunjukin, tapi menyimpulkan dengan begitu pedenya, Bang. Iya, makanya kena saya pede itu karena saya sudah pelajari, cuman saya. Nah, itu buktinya katanya sudah pelajari. Ya udah tunjukkan aja dalilnya. Iya. Aduh, abang ini lucu kali lah, abang ini. Sudah pelajari katanya, tapi diminta tunjukkan buktinya nggak ada. Jadi begini Kak, ya Kak Mikana, Kak Ferawati, ya kan? Nah, menurut kakak, apa dasar kakak bahwa seluruh ajaran yang ada di Injil
yang kakak imani itu benar-benar firman dari Allah yang Maha Kuasa. Terjadi semua, Pak. Peristiwa itu sudah terjadi, bahkan dia akan mengatakan sesuatu yang akan terjadi. Dan tanda-tandanya udah nyata sekarang. Mau ngomong akhir zaman, mau ngomong mujizat, itu masih ada. Kuasa-kuasa Tuhan itu masih nyata. Jadi sesuatu, Pak, kalau ada firman Tuhan, tapi itu tidak terjadi, itu bukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah sesuatu yang sudah terjadi, ada nubuatannya yang sedang terjadi sekarang dan yang akan terjadi nanti. Karena Tuhan itu Maha mengetahui, dia yang awal, dia yang akhir. Dia tahu awal bumi ini dan ujung bumi ini. Gitu, Pak? Betul. Betul. Ya. Nah, kalau Bapak, bagaimana Bapak tahu bahwa kitab Bapak itu melengkapi? Sedangkan dalil aja ditanya hal yang sederhana, nggak ada. Silakan. Ya. Saya mempelajari dari ada suatu ayat dalam Al-Quran, akmaltu dinakum, yang artinya begini. Al-yauma akmaltu lakum, ini artinya gini aja, yang artinya gini ya. Aja, gimana aja, ayo latur. Buka kamera, Raka. Kayaknya kamu mau bantuin si Berkah ini. Buka kameramu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka kamera. Waalaikumsalam. Nanti diturunin kos kalau nggak buka kamera. Ya, open kamera. Pertanyaannya kamera, apa? Bang. Baru naik aku. Ya. Loh, Silakan. Buka kamera dulu, Bang. Kamu Ya, mau Bang bantuin Raka. si Berkah ini kan menunjukkan dalil di mana nama istri Sarah dan Hawa di mana ada istri Ibrahim dan istrinya Adam. Silakan open kamera. Nggak ada nama istri. Kata si Berkah ada. Kata si Berkah ada. Suruh tunjukkan kalau ada, tuh suruh tunjukkan. Tunjukkan Berkah. Tanggung jawab. Nah itu loh, satu iman kalian katanya nggak ada istri Ibrahim Bang dan Raka. istri Adam. Izin Bang Raka. Ya Pak, silakan. Kan sudah lazim, sudah tanpa dalil pun orang sudah tahu semuanya siapa sih istrinya Nabi Adam itu. Tahu dari mana? Ya di mana dalilnya di dalam kitab kalian? Di Siapa dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran mana? yang menurut Abang ketahui siapa istrinya Nabi Adam? Udah dibilang tanya siapa dulu Pak? Dia aja Dia lah tanyanya di dalam Al-Quran atau di mana begitu. Itu yang harus jelas dulu. Sekarang si Raka yang nanya kamu nih Pak. Wah ini tiga lawan satu jadinya nih. Bukan. Loh, Loh, saya nggak ngelawan Pak Berkah loh. Kalau Bapak mengatakan ada di dalam Quran, ya nggak apa-apa loh, silahkan. Saya kan juga ingin belajar. Tuh. Saya nggak ada menyatakan dalam Al-Quran. Saya bilang tadi istrinya Nabi Hawa, saya bilang begitu. Iya betul. Ya? Itu. Mengenai Saya dalilnya setuju. dalam Al-Quran atau dalam Sunnah atau hadis Nabi, nggak ada saya katakan seperti itu. Oh begitu ya, setuju. Kalau itu enggak, saya tadi enggak Kami tadi. kalah saja Jangan sama dirubah Kak Siti pertanyaannya. mengatakan di mana dalilnya, di mana dalilnya. Oh enggak, karena kan bentar. Kita luruskan dulu nih. Karena kan tadi Abang Berkah mengatakan bahwa Al-Qur'anmu itu sudah melengkapi Taurat, Zabur dan Injil. Nah, makanya si Perawati bertanya, kalau melengkapi bisa diuji dong, ya kan? Nah, kalau memang betul melengkapi, siapa nama istri Abraham dan Adam? Nah, kamu bilang Siti Hawa, kemudian Sarai sama ibunya Samuel. Siti Sarah. Di mana dalil dalam Quranmu nama istri Ibrahim itu Siti Sarah Dan Hawa. di mana? Dalam Al-Quran. Dalilnya di mana? Kan kita tanya Al-Quran. Tadi Bapak bilang ada. Kalau Raka bilang udah memang Raka nggak ada. Dia bilang. Jadi kita nggak akan tanya Raka mengenai itu. Dalilnya pasti ada. Cuma Ya saya nggak ampun. bisa buktikan. Raka katanya pasti ada Raka. Ini dua orang kok berbeda sih. Kitabnya sama nggak sih? Jangan gitulah Kak. Maksudnya gini loh, dihargai ya jawaban orang. Kita nggak boleh menyudutkan jawaban orang lain. Kalau beliaunya meyakini ya kan kita bisa nunggu kan. Kita kan juga mau Ya belajar. makanya Pak, Bapak dikasih waktu aja sama si Mika ya. Nanti kalau udah ketemu Bapak Mik ya. Kita menghargai nih Pak jawaban Bapak. Anggaplah memang ada. Tapi nanti tunjukkan. Bapak dikasih waktu sekarang ya. Nyari ya.
Berapa puluh tahun? Next slide. 30 tahun? Apa 10 tahun? Jangan gitu dong, Mbak Era, ini bercanda aja. Tadi ada di bawah ngetik 30 tahun kasih waktu juga nggak ketemu gitu katanya. 30 tahun masih ada TikTok nggak? Jangan udah kiamat. Gitu Pak. Udah Pak Berkah, udah cari waktu lah Pak, ambil waktu. Sedikit ya. Ya silakan. Tadi mengenai apa tadi? Meyakini bahwa Kak Mikana ya, umat Kristiani, bahwa kitab sucinya itu benar-benar suci dan tanpa dicampuri oleh campur tangan manusia atau ada yang dikarang-karang ya. Kak Storus mengatakan tadi banyak bukti-buktinya yang sudah terjadi, kan begitu? Ya. Ya. Nah, bukti yang konkret lain ada nggak? Contoh, kalau di Islam itu Al-Quran itu dijamin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Cara menjaminnya bagaimana itu? Cara menjaminnya sangat banyak, ribuan bahkan jutaan mungkin umat Islam yang hafiz Quran, yang hafal 30 juz. Itu salah satunya, dimudahkan sama Allah untuk menghafalnya. Oh, cara menjaminnya dengan ada orang menghafal gitu? Itu salah satunya. Salah duanya? Cari sendiri. Oh, jadi kalau ada yang ini mau turun nih? Bukan, saya bukan mau turun. Ini kalau misalnya yang menghafalnya ini udah nggak ada nih, kan namanya manusia pasti akan meninggal. Udah nggak ada dia. Jadi bagaimana? Udah nggak bisa dijaga itu? Regenerasi Kak, terus ada dia. Bukan ribuan lagi. Gitu. Nah, jadi Bang, aku punya pendapat begini Bang. Kalau ini namanya firman Allah, Allah yang akan menjaganya. Dan tak satu pun diizinkan untuk merusakkannya. Namanya juga itu firman Allah. Tapi kalau kita berkata firman Allah, lalu yang menjaga orang, dan orang itu harus menghafal, coba kita merenung sama-sama. Apakah perlu kita menjaga firman Allah sementara Allah itu maha kuasa? Nah, pola pikir Kak. Cara pikir Kakak itu, ya seperti itu. Seharusnya nggak seperti itu pola pikirnya. Seperti itu, harusnya nggak seperti itu. Jadi seperti ini. Bagaimana itu? Nah, saya balikkan kata-kata Kakak ya. Kalaulah seandainya Kakak bilang seperti itu, yang maha kuasa telah menjaga, ngapain manusia perlu menjaga lagi? Kan begitu kan? Manusia itu. Sebentar. Coba ya. Terus. Jangan dipotong dulu. Ya. Nah, kalaulah yang Kakak yakini, Yesus adalah yang maha kuasa, yang maha pengampun. Buat apa Yesus turun untuk disalib menebus dosa-dosanya orang? Kan dia pengampun. Kenapa harus turun ke situ? Itu logikanya seperti itu, kebalikannya gitu. Oke. Kalau firman Allah sudah berfirman, artinya harus jadi apa enggak? Kalau Allah yang Maha Kuasa berfirman, pasti terjadi. Ya, jadi bisa diragukan lagi. Oke, kasih saya waktu biar Bapak menambah wawasan. Jadi ketika Allah berfirman, jadilah terang jadi. Ya, dia tidak menarik firmannya. Apa yang difirmankannya pasti jadi. Makanya kalau udah jadi terang jadi, nggak berubah-berubah. Jadilah terang, tiba-tiba 5 menit lagi, kelap-kelip aja deh. Jangan kelabu aja. Allah tidak demikian, karena Allah itu selalu melakukan terjadi apa yang difirmankannya. Oke. Lalu ketika dia menciptakan manusia, dia berfirman lagi, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan, asal jangan kau makan buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Kalau kamu makan tentulah engkau mati. Allah berfirman. Kalau dia berfirman artinya harus terjadi. Firman Tuhan itu konsisten, tidak bisa ditarik, dirubah. Kalau misalnya ditarik, dirubah, kalau kita hari ini diciptakan manusia, besok dia berubah, kita bisa jadi rempeyek. Dan itu bukan Tuhan. Tuhan memfirmankan apa yang dikatakannya pasti terjadi. Lalu, manusianya berontak. Adamnya berontak. Tapi Tuhan udah terlanjur berfirman, kalau kamu berontak, kamu mati. Jadilah dia mati, Pak.
Nah, dia mati, dia terpisah dari kekudusan Allah, kehadiran Allah, dia terbuang dari Taman Eden, jadilah di bumi. Kita keturunannya. Kenapa kita bilang kita juga jadi kena kutuk? Karena begitu gue lahir, gue udah nggak di Taman Eden nih, Pak. Gue lahirnya udah di bumi. Artinya bumi ini adalah tempat di mana Adam dan Hawa sudah dibuang dan terkutuk. Nah, bagaimana Allah mau mengampuni? Memang Allah mengampuni, Pak. Tetapi itu firmannya sudah dikatakan tidak bisa dibatalkan, harus mati. Nah, bagaimana agar aku tidak mati? Makanya dia yang mati. Sekarang aku tanya Bapak yang ngampunin dosa Bapak siapa? Allah yang Maha Kuasa. Caranya bagaimana dia mengampuni? Caranya dengan kita menyesali perbuatan kita dan tidak mengulanginya lagi, dan meminta ampunan kepadanya. Ketika Adam dan Hawa diciptakan Adam aja ya Pak, karena Hawa kan nggak ada tuh. Ketika diciptakan, Adam itu diciptakan. Hawa ada gimana nih? Hah? Hawa ada nggak? Jangan bilang nggak ada Hawa itu. Ih, Bapak si Raka bilang nggak ada Pak di kitabmu nama Hawa. Ya, kalau perempuannya ada ceritanya. Namanya kan. Tapi namanya nggak ada. Perempuannya ada yang mendampingi Adam. Yang Anda tanya kan namanya tadi. Iya, namanya nggak ada, Hawa nggak ada. Tapi kalau istri Adam ada, tapi nggak tahu namanya siapa. Istrinya ada. Namanya nggak ada, namanya nggak ada. Siti Hawa namanya. Adam. Udah lanjutkan aja ceritanya. Gimana dalilnya? Lanjutkan aja kasih terus. Pulang lagi. Jadi Pak. Selesai nih. Ya Pak. Makanya Pak biar selesai. Jadi Pak, waktu Adam dan istrinya diciptakan di mana? Kalau keyakinan Bapak? Di surga. Terus kenapa dia di bumi? Jadi ke bumi? Ya diusir karena makan buah itu. Ya udah, karena udah terusir artinya dia udah dapat dosa, kena dosa. Ketika dia makan, apa hubungannya diusir dengan dosa? Ada darah dosa, darah pemberontakan. Apa hubungannya diusir dengan dosa? Apa hubungannya diusir dengan dosa? Saya mau tanya. Loh kan Bapak yang ngomong, diciptakan di sorga Mbak. Kenapa sekarang ada di bumi? Katanya 30 meter. Adam yang Angka diciptakan di mana? Di bumi kalau kami. Diusir di mana? Iya, diusir di mana? Tapi di Taman Eden itu dia ada di dalam kekudusan. Iya, dalam Tuhan. Adam diciptakan di bumi kan? Iya. Diusir di mana? Di bumi itu Taman Eden, Pak. Iya, namanya diciptakan di mana? Diusir menjadi Taman Eden. Loh, Bapak diusir dari Taman Eden, Taman Edennya di bumi. Diusir dari bumi ke bumi maksud Anda? Di Taman Eden, Taman Edennya di bumi. Taman Eden ada di mana? Coba di Anda bumi. Di bumi, diusirnya kemana? Ya di luar Taman Eden, keluar Taman Eden. Ya, berarti di bumi diusir ke bumi namanya itu. Enggak, kalau dari Taman Eden keluar di mana? Saya lagi Taman Eden ada di mana? Lo gimana kok enggak ini gimana? Raka, bumi ke bumi boleh kalau nggak ada nama, tapi ini kan ada namanya Taman Eden. Di dalam Taman Eden, Taman Eden itu lokasinya di mana? Jangan buyar. Waalaikumsalam Mas. Berkah, gini Pak Berkah. Ya. Jadi kan tadi si Raka udah bilang tadinya diciptakan di sorga, terusir ke bumi karena makan buah kuldi, betul? Kalau yang diyakini Kristen diciptakan di jangan alihkan dulu topik. Soalnya mau tentang pengampunan. Saya ingin tahu kenapa diusir dari sorga? Kenapa diusir dari sorga? Oke, sekarang pertanyaan saya gini. Apa hubungannya mati selesai? Nanti aja kamu nanyanya. Nanti aja. Ini kan Pak Berkah udah lama di atas. Nanti kan cerita kamu. Jadi Pak Berkah, karena tadi di sorga, sekarang itu si Adam di bumi. Katanya Adam 30 meter. Betul itu tingginya? Betul. Di Alkitab. Ya, kamu baca Alkitab nggak? Betul. Nggak, saya tanya. 30 meter, Pak. Alkitab nggak? Saya tunjukkan datanya loh ya. Anda baca kamu tunjukkan. Udah. Oke. Anda percaya ada orang raksasa di Alkitab? Bapak tunjukkan. Ya orang raksasa tapi nggak disebutkan meternya berapa tingginya. Bukan. Oke, saya tanya. Tinggi 30 meter itu raksasa bukan jawab dulu. Nggak usah ke situ lagi dulu. Bentar. Enggak ada. Orang raksasa itu. Waduh, kayak si Goliat itu enggak. Aduh. Raka udah dulu. Jadi Pak, itu yang menjadi alasan Tuhan Yesus datang ke bumi.
untuk menyelamatkan kami. Alasannya apa? Ngomong. Untuk menyelamatkan kami sehingga kami tidak lagi binasa. Jadi kami selamat. Nah, pertanyaanku tadi Bapak kan diampuni dengan berbuat baik, betul? Betul nggak? Bertobat. Nah, itu kira-kira kalau itu diampuni berdasarkan apa? Mudah-mudahan apa udah pasti diampuni? Nih, emang Tuhan Anda bisa ngampuni sejak kapan? Lah itu tadi aku bilang apa, dia datang mati di kayu salib, nggak dengar ya? Di kayu salib itu mengampuni dosa atau menebus dosa? Yang benar dong. Menebus. Ya, itu mengampuni atau mengampuni. Menebus? Kalau menebus dosa, dosanya diambil, kita tinggal di neraka. Menebus manusia berdosa, manusianya ditebus dari kutuk kematian. Pertanyaan saya ya. Simpel loh pertanyaan saya. Kalau Tuhan Anda bisa mengampuni dosa, ngapain Tuhan Anda mati? Nah, itu tadi pertanyaan. Ya itulah caranya dia mengampuni dosa. Saya tadi, muter-muter Pak Raka. Muter-muter, kamu nggak nyimak si Raka ini loh. Aduh. Open cam dulu kau Raka. Tuhan Anda. Jangan ngomong dia open cam. Open cam. Enak kau ya. On cam dulu lah Pak Rakanya. On cam kau. On cam. Jangan kalau nggak on cam, kau turunkan kau. Turunkan. On cam dulu. On cam. Gitu Pak Berkah ya. Jadi Pak Berkah, itulah alasan Tuhan ini on cam gimana? On cam caranya udah tinggal klik itu. Kan sudah ku undang kau untuk buka kamera. Jadi Pak Berkah, itu kalau Bapak diampuni itu udah pasti atau mudah-mudahan diampuni? Kalau berdasarkan Al-Qur'an, innahu wal ghafurur rahim, ya. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan ampunannya maha luas. Oke, berarti ketika nanti Bapak meninggal, Bapak masuk surga gitu? Insya Allah. Tapi katanya Bapak harus mampir dulu Pak, katanya di neraka. Nah begini. Kemana? Jangan bikin hoax. Loh, neraka itu Maryam 71 itu ditetapkan masuk neraka. Ada nggak di situ mampir di situ? Tulisan mampir ada nggak? Harus melewati dulu orang pun. Tak melewati. Seorang pun yang tak Loh, jangan gitu. Ya kamu baca lah, kamu baca dong. On cam dulu Mika, suruh dia on cam. Iya, on cam kau Raka. Nanti kamu kabur, jangan gitu. Kenapa kamu bukan kabur? On cam kau Raka, on cam kau. Ya pakailah bajumu, malam-malam masa hari gini gak punya baju sih? Iya. Saya tanya loh, di mana ada kata mampir di situ? Apa? Baca dulu surat Maryam 71. Ada tulisan mampir nggak dibaca dulu dong? Orang pun tak melewatinya, semua orang harus lewati situ. Ada tulisan mampir di situ? Ya itu nggak, kan kita lihat dulu bahasa aslinya. Berarti ngarang kalau begitu. Baca dulu makanya. Mampir. Konten tahu, aduh Pak Raka harus tertib dong, hargai Pak Berkah dong. Dia seagama sama kami. Mendatangi, ya. Kalau Pak Raka nggak on cam, aku juga nggak on cam nih. Terserah. Ya udah, turun dua-duanya kalau gitu kan gitu. Ya nggak apa-apa. Ya. Kalau Pak Raka kabur kalian kan, nggak bisa jawab gitu. Kalian itu. Siapa yang kabur? Dia nggak akan kabur. Wong ditanya mampir nggak ada, kok nggak bisa jawab. Ada tulisannya mampir. Bukan mampir, mendatangi di situ ditamakan mendatangi. Nah terus yang ngomong mampir ini saudara Anda ini loh. Ya udah, artinya apa dong kalau nggak lewat? Kalau nggak masuk. Ya, mana tulisan di situ masuk? Tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak melewatinya. Ada tulisan masuk di situ? Ada tulisan masuk. Itu Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah gimana? Nggak ada tulisan masuk, Anda bilang masuk. Arti ayat ini apa, Pak? Oke, saya tanya ya. Kalau saya mendatangi rumahmu, aja Pak, artinya aja. Bentar. Kalau saya mendatangi rumahmu, apakah saya pasti masuk rumahmu? Belum tentu. Iya, kalau mendatangi rumahku kalau kau bisa ke surga. Iya, belum tentu. Aku kenal kamu. Kalau mendatangi ya masuk rumah lah. Aku mendatangi rumahmu karena ya tentu kamu masuk ke rumah saya. Gimana sih? Kalau kamu nggak bukain pintu, itu cara mikir yang keliru Anda. Udah gini aja Raka, arti ayat ini aja. Emang ada di situ. Terus kamu mendatangi di neraka itu ngapain kalian di neraka itu mendatangi apa kalian? Emang di situ ada kata masuk neraka? Ya terus mendatangi itu maksudnya apa? Teman, bentar. Di dalam Muslim kita percaya ada yang namanya pintu-pintu neraka, ada yang namanya pintu surga. Ya, dan kamu ngapain melewati neraka ini? Loh, gimana ini? Untuk apa? Pintu ada malaikat yang menjaga. Hah?
Coba Anda bandingkan di Alkitabmu. Tiap manusia kalau memang kalian tidak masuk, kenapa kemudian ada yang diselamatkan dari situ? Sebentar, gini Kak Mikana. Di dalam Alkitab, tiap orang akan digarami oleh api neraka. Markus pasal 9 ayat 10. Di mana di situ ada api neraka? Ayo. Baca, saya tunjukkan. Ayo, gimana? Tunjukkan ya. Markus 9 ayat, jangan dipotong. Markus 9 ayat 49. Oke, silakan. Kita fair ya. Iya, Anda tapi ini ya, kalau tidak sesuai ini ujian. Oke. Ya. Markus 9 ayat 49. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Di mana di situ api neraka? Menurut Anda api apa? Ya bukan neraka. Api itu bukan tentu neraka. Emang setiap api itu neraka? Bukan neraka. Emang setiap api neraka? Saya nanya Anda, emang di situ api apa? Api unggun? Kamu udah menafsir sembarangan. Api masa? Di mana di situ api neraka? Ada api neraka di situ. Api kompor. Kamu sendiri yang menambahi. Oh iya, memang ketika di sini, bentar, enggak. Ketika di Kisah Para Rasul 2 di situ ada lidah-lidah api. Apakah itu lidah neraka? Pertanyaan saya gini nih, bentar ya. Enggak, di mana di Markus 4? Di Markus tarik napas dulu. Bukan masalah tarik napas, kamu yang di mana di situ? Saya tunjukkan ya, jangan dipotong dulu. Ya, di mana di situ api neraka? Gimana ini saya ngomong nggak bisa kalau. Nggak bisa dulu. Udah fitnah. Kamu kejam loh. Bisa, berarti saya nggak diberi kesempatan ngomong. Di mana di situ api neraka? Di mana? Open kamera. Turunkan napas dulu. Bentar. Anda orang atau bukan? Bentar. Kalau Anda bukan orang alias binatang, jernihkan hati. Anda digarami oleh api. Jangan jahat. Pertanyaan saya, Anda ini orang atau binatang? Kalau Anda binatang, Anda lepas dari api, digarami api. Menambahi, nanti dia kena malapetaka loh. Saya nggak on cam kamu, on cam dulu. Lagian kamu tambahi ayat Alkitab. Markus 9 di mana di situ digarami dengan api neraka? Narang. Nggak ada di situ neraka, kamu bilang neraka. Oh, aduh. Di Kisah Para Rasul 2 di situ ada lidah-lidah api. Apakah kemudian itu api neraka? Setiap api itu jadi kamu bilang neraka. Waduh, macam mana lah kamu nih? Udah nggak open cam. Nambah-nambahin Alkitab lagi. Gimana tuh kawan? Nggak ada di situ api neraka. Dibilang api neraka. Jangan kayak gitulah. Waduh, hostnya keter ini jadi dikeluarin. Bukan. Dia udah suka fitnah. Dia bicara nggak pakai data. Dia mau menambah-nambah ayat Alkitab. Boleh ya. Jadi ini aku baca nih, mudah-mudahan si Raka masih di bawah ya. Ini Pak Berkah juga ya, baca ini ya Pak ya, Wahyu 22:18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Hati-hati ya Pak, itu ya Pak Raka ya. Hati-hati. Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita saksikan bersama-sama ini, ada beberapa pertanyaan tentang pengertian kiamat dan tanda-tanda akan terjadinya kiamat menurut keimanan Kristen, dan Mihana menjelaskan secara singkat sesuai iman Kristen. Lalu ada pertanyaan di ayat apa Yesus itu mengaku sebagai Tuhan dan narasi-narasi lain yang sudah kita tonton bersama. Di sini kita lihat berisi dialog-dialog yang panjang antara iman Kristen dan iman Islam. Memang dari dulu Kristen pasti bertentangan dengan Islam, dan mengenai ajaran mana yang benar silahkan para penonton menilai sendiri dan memberi tanggapan di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Wahyu pukul 20.11 lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Wahyu 21, lihat perikopnya di ayat 1-8. Yohanes pukul 13.13 kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan.
Kejadian 17:1 ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Kejadian 35:11 lagi firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak, satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa, akan terjadi daripadamu dan raja-raja akan berasal daripadamu." Wahyu 1:8, "Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa." Markus pukul 9:49 karena setiap orang akan digarami dengan api.